Selamat sore jemaat sekalian. Mendengarkan khotbah 2 kali sehari, terlalu banyak atau tidak? Kurang. Jadi maunya berapa kali, Lina? Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja. Pasal yang ke-8, kita akan baca ayat 7 sampai 15. 2 Raja-Raja pasal 8, ayat 7 sampai 15. Kita baca silih berganti, saya akan duluan, ayat 7, jemaat sekalian ayat 8. Kita silih berganti satu ayat sampai 15. Kalau sudah dapat, kita akan mulai saya akan mulai dulu ayat yang ke-7. 2 Raja-Raja 8. Elisa masuk ke Damsyik, dan pada waktu itu Ben-Hadad Raja Aram sedang sakit. Ketika dikabarkan kepada raja, sudah datang abdi Allah kemari. Lalu pergilah Hazael menyongsong dia. Diambilnyalah persembahan berupa segala barang yang indah-indah dari Damsyik, sebanyak muatan 40 ekor unta. Sesudah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Anakmu Ben-Hadad, Raja Aram, menyuruh aku menanyakan kepadamu, apakah aku akan sembuh dari penyakit ini?" Elisa menatap dengan lama ke depan, lalu menangislah abdi Allah itu. Sesudah itu, berkatalah Hazael, "Tetapi apakah hambamu ini yang tidak lain dari anjing saja, sehingga ia dapat melakukan hal sehebat itu?" Jawab Elisa, "Tuhan telah memperlihatkan kepadaku bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram." Lalu dia pergi dan meninggalkan Elisa, dan setelah dia sampai kepada tuannya, berkatalah raja kepadanya, "Apakah yang dikatakan Elisa kepadamu?" Jawabnya, "Dia berkata kepadaku bahwa pastilah kau sembuh." Tetapi keesokan harinya, ia mengambil sehelai selimut yang telah dicelupkannya ke dalam air dan membentangkannya ke atas muka raja. Jadi matilah raja, dan Hazael menjadi raja menggantikan dia. Mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang terpelihara bagi kami, juga untuk waktu yang tersedia bagi kami untuk kami pelajari firman Tuhan, dan juga untuk Roh Kudus yang diam di dalam hati kami, yang menerangi pikiran kami untuk mengertinya, juga memberikan kami kekuatan untuk melakukan prinsip-prinsip kebenaran di dalamnya. Tolong pimpin kami pada waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semua cerita tentang Elisa sangat menarik. Dan rata-rata cerita tentang nabi-nabi Israel menarik-menarik semua. Tetapi sebenarnya pada zaman mereka hidup, nabi-nabi Tuhan itu merupakan sosok yang misterius, merupakan sosok yang ajaib. Tidak banyak nabi-nabi Tuhan. Nabi palsu banyak, tapi nabi Tuhan tidak banyak. Mujizat-mujizat yang dilakukan para nabi Tuhan tidak banyak. Walaupun tercatat lumayan banyak di Alkitab. Tetapi itu ternyata jarang-jarang. Jarang-jarang. Bukan setiap hari. Bukan setiap kali diminta. Bukan setiap kali dipanggil ada mujizat.
Jadi setiap kali Alkitab mencatatkan itu, berarti ada sesuatu hal yang penting yang bisa kita pelajari dan ada prinsip di dalamnya. Jadi kita melihat di sini bagaimana kebetulan, nggak tahu kebetulan atau tidak, atau Tuhan yang suruh atau bagaimana, atau pokoknya dia pergi ke Damsyik, tempatnya Raja Aram, Ben-Hadad. Dan Ben-Hadad ini orang Aram, bukan orang Israel. Tapi kita mau melihat bagaimana Nabi Tuhan atau peran Nabi Tuhan ya, di antara bangsa-bangsa lain atau untuk bangsa-bangsa lain. Itu yang pertama. Nanti bagian kedua kita akan melihat bagaimana nubuatan, bagaimana Tuhan bekerja lewat nubuatan. Jadi yang pertama dulu, bagaimana Tuhan bekerja pakai nabi untuk bangsa-bangsa lain. Pertama, kita dapatkan prinsip bahwa Tuhan akan ditemukan oleh siapapun yang mencarinya. Ini prinsip. Tuhan selalu berkenan kalau orang mau mencari Dia. Jadi kita melihat di sini Ben-Hadad, kebetulan dia lagi sakit dan dia mencari Elisa. Ya. Nah, walaupun Elisa sebenarnya diutus kepada bangsa Israel secara khusus, tetapi bangsa lain pun mendapat manfaatnya. Ben-Hadad ini bukanlah orang Aram pertama yang disembuhkan oleh Elisa. Ya, di pasal 5 sebelumnya sudah ada Naaman, salah satu panglimanya. Dan mujizat yang dilakukan kepada Naaman mungkin sangat membekas di dalam ingatan Ben-Hadad. Mungkin dicatat, mungkin diteliti, mungkin mereka ingat-ingat supaya kalau nanti Ben-Hadadnya sakit, panggil Elisa. Ada Nabi Tuhan di sana. Jadi, walaupun diutus kepada bangsa Israel, tetapi bangsa-bangsa lain juga mendapat manfaat. Walaupun diutus kepada bangsa Israel, tetapi tidak eksklusif hanya memberkati bangsa Israel saja. Karena ujung-ujungnya, tujuan dari Tuhan mengirimkan nabi adalah untuk memberikan firman-Nya kepada seluruh bumi, semua manusia. Nah, memang berasal dari bangsa Israel. Kenapa berasal dari bangsa Israel? Karena bangsa Israel adalah umat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, yang dari awal sudah dikasih tahu tentang Tuhan dan sudah dari generasi ke generasi mengestafetkan kebenaran itu. Dan Tuhan memberikan nabi kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel menjadi berbeda dari bangsa-bangsa lain. Dan dengan menjadi berbeda dari bangsa lain, Israel menjadi suatu cahaya yang menerangi semua bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa manapun yang mau mengenal Tuhan, yang mau mencari Tuhan, bisa menemukannya pada Israel. Jadi walaupun nabinya diutus kepada Israel, tetapi Tuhan memaksudkan supaya manfaatnya itu diterima oleh seluruh bumi, seluruh manusia. Nah, bagaimana dengan si Ben-Hadad ini? Ben-Hadad ini bukan cuman sekedar bangsa lain. Kalau bangsa lain kayak misalnya Rahab, ya, Rut, orang Moab, orang Kanaan, ya mereka adalah orang biasa. Ben-Hadad ini bukan orang biasa, saudara. Dia Raja Aram. Dia adalah musuh Israel. Di dalam pasal-pasal sebelumnya, Aram itu berperang melawan Israel. Dia menjadikan dirinya musuh dari Allah. Dia pernah menghina Allah. Katanya, Allahnya orang Israel itu adalah Allah dataran. Coba kita perangnya di gunung. Lalu kemudian, karena Elisa bilang, karena dia bilang begitu, justru akan dibuat kalah sama Tuhan. Ya. Lalu Raja Aram bikin strategi, ini pasukannya mesti lewat jalan situ, rahasianya, begini segala macam dikasih tahu oleh Elisa kepada Raja Israel. Sehingga Raja Aram bingung, ini kenapa Raja Israel tahu semua pergerakan rahasia pasukan kita? Siapa yang membocorkan rahasia militer? Waduh. Tetapi ada yang bilang, bukan kita yang membocorkan, tetapi Elisa lah, si pelihat itu yang memberitahukannya. Bahkan katanya apa yang Tuanku katakan di tempat tidurnya, itu dikasih tahu oleh Elisa. Akhirnya Ben-Hadad kirim pasukan
untuk menangkap Elisa. Jadi kita lihat di sini bahwa Ben-Hadad ini bukan orang biasa, dia sudah jadi musuhnya Tuhan. Dia menaruh dirinya oposisi dari Tuhan. Pokoknya Tuhan mau begitu, saya mau ngelawan. Sekarang Ben-Hadad datang kepada Tuhan karena dia sakit. Sekarang sudah ada perlunya, sekarang sudah kepepet, dia datang kepada Tuhan, datang kepada Elisa. Tadinya mau menangkap Elisa, tadinya mau membunuh Elisa. Sekarang mau minta tolong. Ini tipikal. Sebelum orang sampai kepada titik yang rendah, sebelum dia direndahkan oleh Tuhan, dia akan sombong dan dia akan melawan Tuhan. Sampai Tuhan pukul, sakit dia. Sakit. Dan zaman itu, ingat belum ada antibiotik, ya, belum ada penisilin, belum ada paracetamol. Hari ini, sakit dikit, wah, minum obat segala macam. Malahan ada yang aneh banget, dia batuk. Kemudian dia beli obat batuk, supaya cepat sembuh, 1 botol dia minum semuanya. Dia pikir tambah cepat sembuhnya. Nggak tahu, keracunan dia. Ya. Zaman dulu, kalau orang sakit, demam saja, bisa lewat, saudara. Jadi dia datang kepada Tuhan sekarang. Ya. Nah, dia datang kepada Elisa, meminta petunjuk. Intinya meminta nubuatan lah gitu. Tolong nubuatkan bagi saya. Tolong lihat bagi saya, kan dia pelihat. Tolong prediksikan buat saya. Tolong berikan saya jawaban apakah saya akan sembuh atau tidak. Nah, ini sebenarnya si Ben-Hadad ini sedang memakai apa yang biasa orang tidak percaya lakukan kepada dukun. Lalu kemudian dia siapkan banyak hadiah yang mahal-mahal, katanya semua barang yang bagus-bagus. Dari Damsyik, itu muatannya 40 ekor unta loh. Ya, 40 ekor unta. Itu lumayan banyak ya. Lumayan banyak, dianterin. Wah, kasih kepada Elisa. Lalu katanya, Ben-Hadad anakmu Ben-Hadad. Sekarang dia merendahkan diri. Sekarang dia mempersembahkan sesuatu kepada Elisa. Lalu kemudian dia minta supaya Elisa kasih ini. Sebenarnya maksudnya dia itu apa? Maksudnya itu dia mau supaya jawabannya itu sembuh, kan gitu. Tetapi ini adalah cara orang yang tidak percaya, yang pakai dukun. Sesungguhnya dia bukan sedang mencari Tuhan. Ya, dia datang kepada Elisa, betul. Ya, dia meminta petunjuk tanda kutip Tuhan. Tetapi sesungguhnya dia bukan mencari Tuhan. Mungkin orang zaman sekarang juga membaca Matius pasal 7, ayat 7 dan 8. Katanya kan, mintalah maka akan diberikan, ketoklah maka kamu carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Lalu kalau begitu saya akan datang kepada Tuhan. Lalu saya akan meminta kepada Tuhan. Dan sesuai dengan Matius pasal 7 itu harusnya saya mendapat, harusnya saya menerima. Tetapi bukan itu maksud Matius pasal 7, ayat 7 dan 8. Yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 7 adalah kalau yang mencari Tuhan. Mencari Tuhannya. Bagaimana dengan yang mencari mujizatnya Tuhan? Bagaimana yang mencari harta lewat Tuhan? Nggak bakal dapat. Tidak akan dapat. Janji tersebut tidak berlaku untuk yang seperti itu. Karena itu adalah barang siapa yang mencari Tuhan akan mendapat Tuhan. Yang mengetuk pintu ya, untuk kepada Tuhan, nah baru pintu akan dibukakan. Jadi si Ben-Hadad ini, dia bukan benar-benar mencari Tuhan. Dia mencari kesembuhan. Nah, itu yang dia cari. Tapi anehnya, dan saya katakan ini aneh, untuk menyindir semua yang berusaha untuk kedukun lalu mendapatkan jawaban yang seperti itu juga. Dia pikir dengan memberikan hadiah itu bisa
mengubah nubuatnya. Ya. Dia pikir dengan banyaknya hadiah, dengan bayaran yang mahal, dia bisa membuat jadi sembuh. Dia pikir dia bisa menyogok Tuhan. Dia pikir dia bisa mengubah firman Tuhan sehingga Elisa yang tadinya bilang mati, tapi kemudian melihat hadiahnya banyak banget, oh hidup. Dia pikir begitu. Ya. Tidak bisa kan? Tapi ini pemikiran dia. Nah, kalau begitu sebenarnya harapan si Ben-Hadad ini kosong. Dia sudah, nggak tahu dia yang undang Elisa atau bukan. Pokoknya kalaupun dia undang Elisa, jauh-jauh datang ke Damsyik, dengan harapan Elisa akan melihat, dengan harapan bahwa Elisa akan bilang, kamu akan sembuh. Harapan dia itu kosong. Ya, harapan dia kosong. Kenapa? Karena bukan didasarkan pada Tuhan. Harapan dia didasarkan pada jumlah hadiah yang dia berikan. Harapan dia didasarkan kepada, oh ini saya mengundang pelihat yang paling hebat, yang bikin mujizat, yang sudah pernah menyembuhkan Naaman. Harapan dia didasarkan pada itu. Nah, ini salah. Dia menganggap bahwa Elisa sama kayak nabi-nabi dewa-dewi yang lain. Ya. Jadi Ben-Hadad ini tidak memahami Tuhan. Makanya harapan dia kosong. Sebenarnya kata-katanya bisa saya ganti. Dia tidak beriman kepada Tuhan. Dia tidak mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, pengharapannya sia-sia. Karena dia tidak mengenal Tuhan, maka pengharapannya didasarkan pada hal yang salah. Dan karena pengharapannya didasarkan pada hal yang salah, sia-sia. Sekalipun dia sudah datang kepada Tuhan, sekalipun Elisa bahkan bilang kamu akan sembuh. Oh, bukankah itu yang dia harapkan? Dia kan datang kepada Elisa, minta supaya dilihat, dengan harapan supaya Elisa bilang sembuh. Dan akhirnya Elisa memang bilang kamu akan sembuh. Kenapa harapan dia kosong? Karena walaupun dia sembuh, Elisa bilang aku melihat dia pasti akan mati. Apa gunanya kesembuhan dia dari penyakit itu kalau dia nanti akan mati juga? Oleh sebab itu, orang yang tidak beriman, yang tidak mengenal Tuhan, mereka salah paham tentang Tuhan. Mungkin pada suatu periode dia beruntung, lalu mendapatkan tanda kutip berkat, lalu dia bilang, oh ini saya diberkati. Salah. Bukan Tuhan memberkati dia. Dia pikir nih saya ini melakukan apa yang saya kehendaki. Saya tidak usah terlalu peduli dengan Tuhan. Toh saya masih tetap berhasil. Salah, dia bukan berhasil. Sekalipun dia jahat, lalu dibilang, nih saya menang, karena justru saya berbuat jahat. Salah, dia tidak berhasil, dia bukan menang. Ya. Itu cuma persepsinya yang salah. Karena si Ben-Hadad sekalipun dia sembuh, dia akan mati. Demikian pula orang yang tidak mengenal Tuhan, sekalipun dia pada suatu saat dia berhasil lolos, dia sebenarnya belum selamat. Dia pasti mati. Jadi, bagaimana nih? Si Ben-Hadad ini, sekalipun dia mencari Tuhan, sekalipun dia datang kepada Tuhan, tapi dia bukan mencari Tuhan. Untuk apa dia datang? Banyak orang hari ini datang ke gereja. Tapi apa yang dia cari? Apa yang ada di dalam gereja yang dia cari? Kalau yang dia cari bukan Tuhan, maka harapan dia kosong dan sia-sia. Ada yang datang ke gereja mencari pasangan hidup. Tetapi kalau dia datang untuk pasangan hidup bukan untuk Tuhan, apakah dia akan menemukan pasangan hidup yang baik, yang sesuai dengan pasangan hidup, calon pasangan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu nggak akan mau sama dia. Yang dia akan dapatkan itu ya, yang juga nggak mencari Tuhan, ya cocok lah.
Jadi, ini yang kita dapatkan. Sekalipun Tuhan sebenarnya berikan nabi untuk semua bangsa, untuk manfaat semua manusia. Tetapi kalau orang memang tidak mencari Tuhan, Tuhan kasih nabi yang bisa bikin mujizat, yang bisa menyembuhkan, yang bisa menubuatkan masa depan, nggak ada gunanya buat dia. Tidak ada gunanya. Nabi yang Tuhan berikan, firman yang Tuhan berikan lewat nabi, hanya berguna bagi mereka yang beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, kita mau melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat nubuatan. Karena habis itu, katanya Elisa menatap lama ke depan, lalu menangis. Sampai si Hazael bertanya, kenapa Bapak menangis? Kenapa Tuanku menangis? Lalu Elisa bilang, sebab aku tahu bagaimana malapetaka yang akan kau lakukan kepada orang Israel. Kotanya yang berkubu akan kau campakkan ke dalam api. Terunanya akan kau bunuh dengan pedang. Bayinya akan kau remukkan, dan perempuannya yang mengandung akan kau belah. Ini nubuatan. Belum terjadi. Bahkan si Hazael sendiri kaget. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ya. Lalu baru Elisa bilang, ini sudah dikasih tahu bahwa engkau akan menjadi raja atas Aram. Sudah bilang bahwa nanti Ben-Hadad ini akan mati dan kamu yang akan menjadi raja atas Aram. Wow, apakah artinya ini? Mungkin harus diluruskan beberapa hal. Nomor satu, Tuhan menubuatkan, artinya Tuhan melihat, tapi bukan menetapkan. Tuhan melihat lalu dinubuatkan, tetapi itu tidak sama dengan Tuhan menetapkan. Menubuatkan tidak sama dengan mentakdirkan. Takdir artinya adalah hukum dari Tuhan yang menentukan sesuatu di masa depan, dan segala sesuatu harus mengikuti alur yang sudah Tuhan tetapkan itu sebagai hukum. Itu namanya takdir. Nah, nubuatan bukan seperti itu. Ya. Yesus pernah menubuatkan, pernah kasih tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Ini Tuhan sudah lihat. Tetapi bukan berarti Tuhan yang menetapkan bahwa Petrus harus menyangkal 3 kali. Bukan. Tidak sama. Karena sebelumnya Tuhan walaupun melihat itu, tetapi Tuhan tidak menginginkan itu. Tuhan tidak menetapkan itu. Karena memberitahukan tidak sama dengan memaksakan. Sekalipun Tuhan menubuatkan dan Tuhan kasih tahu apa yang akan terjadi, itu tidak harus demikian, dan Tuhan tidak mengharuskan itu, dan Tuhan tidak memaksakannya. Gereja Reform, Calvinisme, yang percaya kepada predestinasi Tuhan, mereka mengatakan bahwa Tuhan telah mendekretkan segala sesuatu yang akan terjadi, yang akan manusia pilih. Segala sesuatu itu pokoknya sudah didekretkan dalam satu dekret tunggal sejak kekekalan lampau. Jadi, apa yang terjadi, yang Tuhan nubuatkan, itu Tuhan ketahui karena sudah Tuhan tetapkan sebelumnya. Tuhan yang tetapkan, maka itu pasti terjadi. Kalau Tuhan sudah tetapkan, tidak mungkin tidak terjadi, pasti harus terjadi. Karena Tuhanlah yang melakukannya, Tuhanlah yang menyebabkannya. Itu adalah dekret Tuhan. Nama lainnya adalah determinisme, yaitu apa yang Tuhan sudah tetapkan, telah Tuhan tetap pastikan, telah Tuhan pastikan. Nah, nubuat bukan seperti itu. Karena
Walaupun Tuhan Yesus bilang bahwa Petrus akan menyangkal dia 3 kali, tetapi sebelumnya Tuhan Yesus sudah bilang, aku berdoa untuk kamu supaya imanmu jangan gugur. Jadi kalau Tuhan berdoa supaya Petrus tidak gugur imannya, supaya iman Petrus tetap kuat, bagaimana Tuhan pada saat yang sama menetapkan bahwa Petrus harus menyangkal dia 3 kali? Kalau Tuhan tidak mau Petrus menyangkal, bagaimana Tuhan menetapkan Petrus harus menyangkal? Ini tidak masuk akal. Jadi, karena Tuhan sudah berdoa buat Petrus, maka pastilah Petrus masih memiliki pilihan. Jadi Petrus akan menyangkal seperti yang Tuhan lihat, tetapi Petrus tidak harus menyangkal. Sama juga, ada kasus yang mirip dengan itu, yaitu Yudas menjual Tuhan Yesus. Ini dua peristiwa yang berdekatan. Yudas menjual Tuhan Yesus, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kesamaannya adalah Tuhan sudah tahu dua-duanya. Bahkan yang mengenai Yudas Iskariot ini, Tuhan sudah bilang kepada mereka yang duduk bersama-sama dengan dia, yaitu orang yang akan bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Dan sesudah itu si Yudas Iskariot mencelupkan tangannya. Tentu ada orang yang lain yang juga mencelupkan tangannya, maksudnya di dalam malam itu, ya pinggannya kan sama ya, Tuhan mencelupkan tangannya ngambil roti, orang lain juga begitu. Tetapi Yudas Iskariot mencelupkan tangannya. Lalu kemudian Tuhan Yesus masih mengambil roti, lalu kemudian memberikannya kepada Yudas Iskariot. Dan Tuhan Yesus berkata, apa yang kau sedang lakukan, lakukanlah dengan segera. Lalu katanya iblis masuk ke dalam Yudas. Dan Yudas pergi untuk menemui imam-imam kepala. Jadi, Tuhan sudah tahu apa yang Yudas lakukan. Tuhan tahu yang Yudas akan lakukan, yang sedang Yudas lakukan. Tetapi jelas, bukan Tuhan yang menetapkannya. Dan bukan Tuhan yang menginginkannya. Walaupun Tuhan tahu dan Tuhan sudah kasih tahu, Tuhan sudah lihat dan Tuhan kasih tahu, tetapi Tuhan tidak mengharuskannya. Nah, jadi apa yang dapat kita pelajari dari sini? Bahwa ternyata nubuatan itu adalah Tuhan menyingkapkan sesuatu di masa depan, sesuatu yang manusia tidak mungkin ketahui. Tetapi ada suatu pengajaran di baliknya, karena itu suatu wahyu. Ada suatu pengajaran di dalamnya, dan Tuhan, sekalipun ada hal yang negatif yang Tuhan tidak inginkan, Tuhan memaksudkan supaya nubuatan yang Tuhan beritahukan sebelum itu terjadi, itu menjadi pelajaran, menjadi peringatan. Menjadi sesuatu yang membuat manusia, saya nggak boleh begini, atau saya harus begitu. Itu tujuan dari nubuat itu. Nah, kembali ke Hazael ini. Waktu dia dikasih penglihatan, dikasih tahu oleh Elisa, dia sebenarnya punya pilihan. Yang dikatakan oleh Elisa bukanlah bahwa Hazael yang akan membunuh Ben-Hadad, hanya bahwa Ben-Hadad akan mati dibunuh. Tetapi si Hazael menafsirkan penglihatan itu bahwa kalau si Ben-Hadad akan dibunuh, maka siapa lagi yang akan membunuhnya kalau bukan saya? Ya kan? Dia adalah orang kepercayaannya, dia adalah panglimanya si Ben-Hadad. Kalau Ben-Hadad bakal mati dibunuh, berarti pasti sayalah yang dimaksud. Lagi pula kata Elisa bahwa saya akan menjadi raja atas Aram. Oh, kalau gitu sekalian aja. Kita melihat bagaimana si Hazael menafsirkan nubuatan itu, lalu kemudian memilih untuk menggenapinya dengan cara dia sendiri, dengan cara yang negatif. Ini sangat berbeda dengan yang Daud lakukan. Ya. Ini padahal ada banyak kemiripan. Daud juga adalah hamba Saul, sama seperti Hazael adalah hamba Ben-Hadad. Tuhan sudah mengangkat Daud menjadi raja atas Israel, bahkan sudah diurapi, sudah dinubuatkan.
Hazael juga dikasih nubuatan oleh Elisa. Tetapi perbedaannya di sini. Daud memiliki prinsip, yaitu berdasarkan kehendak Allah yang dia ketahui, dia tidak boleh melakukan dosa. Dari prinsip kebenaran yang Daud ketahui, dia hanya perlu setia, dia hanya perlu melakukan apa yang benar, dia hanya perlu berharap kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menggenapi nubuatan itu. Hazael mendengar nubuatan seperti itu, tidak ada dipimpin oleh prinsip-prinsip yang benar. Sehingga dia langsung menyimpulkan saya harus begini begitu sekalipun itu adalah dosa. Jadi kemudian dia memutuskan saya akan berdosa, saya akan begini, saya akan begitu. Dan ini akhirnya kelihatan bahwa dia habis itu berperang melawan Israel ya di pasal-pasal selanjutnya. Kita dapatkan bahwa Aram masih berperang terus melawan Israel. Dan perbedaan ini, yaitu prinsipnya, itu terlihat karena bagaimana orang melihat nubuatan dengan cara yang berbeda. Poin yang terakhir, nubuat itu penting. Karena memberikan harapan untuk masa depan. Nubuatan itu penting karena memberikan harapan untuk masa depan. Maksud saya bukan sekedar salah satu nubuat. Salah satu nubuat, oh kita ambil nubuat yang mana, ini penting nih, karena memberikan harapan untuk masa depan. Bukan, tetapi nubuatan secara keseluruhan. Bahwa ada yang namanya nubuatan, yang bisa memberikan kita penglihatan akan masa depan, yang memberikan kita tahu bahwa oh ada masa depan. Adanya nubuatan itu dan digenapinya nubuatan demi nubuatan demi nubuatan memberitahu kita bahwa ada masa depan. Tanpa adanya nubuatan kita tidak bisa pasti bahwa masih ada hari esok. Ya, kita tidak bisa pasti. Tapi karena ada nubuatan, maka kita bisa yakin bahwa pasti ada hari esok. Karena Tuhan Yesus belum datang. Berarti belum rapture, berarti minimal masih ada 7 tahun plus hari ini. Ya, minimal kan, masih ada. Jadi adanya nubuatan memberitahu kita tentang masa depan. Dan tahu bahwa ada masa depan. Tahu tentang masa depan. Itu mengubah hidup seseorang sedemikian rupa. Ada cerita di tahun 1920-an. Waktu itu sedang depresi besar di Amerika. Lalu mereka berencana untuk membuat suatu bendungan besar di Sungai Colorado. Ini suatu bendungan yang besar, tetapi di salah satu lembah di situ ada satu kota kecil, mungkin bukan bisa disebut kota ya, mungkin kampung, pokoknya sekelompok rumah-rumah di situ, suatu pos kecil di pinggir Sungai Colorado. Dan oleh pemerintah Amerika, kota kecil ini ditandai pokoknya ini akan banjir, akan dihapuskan, ya, akan ditinggalkan. Karena kalau dibendungkan berarti lembah itu akan penuh dengan air, gitu. Ya. Nah, semenjak keputusan itu dibuat dan diumumkan, sampai proyeknya selesai, ada perbedaan yang sangat besar sebelum dan sesudahnya. Sebelumnya, orang-orang di pos kecil ini, di kota kecil ini, mereka memperbaiki rumahnya, mereka mengecat temboknya, mereka memotong rumput halamannya, segala macam. Semenjak ada pengumuman bahwa kota ini akan dihancurkan, tidak ada yang memperbaiki rumahnya, tidak ada yang mengecat tembok rumahnya, ya. Tidak ada yang memperbaiki jendela yang sudah engselnya rusak-rusak itu. Tidak ada yang melakukan pekerjaan apa-apa. Secara alamiah, kota tersebut ditinggalkan dan menjadi kota hantu. Secara alamiah. Ketika ditanya, salah satu penduduk yang masih tinggal di situ, yang tersisa, kenapa kota ini menjadi sangat ringsek gitu, sangat rusak?
Dia bilang, ya toh bakalan dihancurkan. Buat apa lagi dipelihara? Buat apa dikerjain? Ini suatu prinsip, di mana seseorang, atau siapapun lah, di mana tidak ada masa depan, tidak ada harapan untuk masa depan, maka tidak ada pekerjaan saat ini. Kalau tidak ada masa depan, masa kini juga tidak ada artinya. Di dalam Amsal pasal 29, coba kita buka. Amsal pasal 29. Ayat yang ke-18. Saya bacakan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Di mana tidak ada wahyu, dalam bahasa Inggrisnya visions atau penglihatan. Yang dimaksud di sini adalah lewat nabi. Di mana tidak ada firman lewat nabi, di mana tidak ada nubuatan, di mana tidak ada pewahyuan, tidak ada penyingkapan, di mana tidak ada firman Tuhan, menjadi liarlah rakyat. Dalam bahasa Inggrisnya malahan the people perish. Umat musnah. Tidak ada firman Tuhan, umat musnah. Tapi menjadi liarlah rakyat, ya not bad terjemahannya. Karena ada maknanya juga. Seperti yang kita lihat hari ini. Dunia walaupun dikasih penglihatan, dikasih wahyu, dikasih firman Tuhan, dikasih Alkitab, tetapi ditolak. Tidak diterima, tidak dipercayai. Maka dunia ini menjadi rusak, menjadi liar. Apa kata manusia? Oh, ini sangat khas di tahun 1950-an sampai 1970-an. Ada generasi, ada kelompok yang dinamakan kaum hippie, dan mereka motonya adalah hiduplah untuk hari ini seperti tidak ada hari esok. Sama seperti kata Alkitab, makan dan minumlah sebab besok kita mati. Ya. Kamu tidak tahu kapan kamu akan mati. Maka hiduplah semau kamu. Apa efeknya? Efeknya kaum hippie ini tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Mereka dari tempat ke tempat jalan, kemudian nebeng di mana, ya. Kemudian nginap di mana segala macam. Pokoknya kemana mereka nginap aja, numpang aja, crash di mana gitu. Mereka jalan kemana-mana bukan karena punya mobil atau apa. Mereka nebeng. Nah, kan kalian pernah dengar cerita Pak Suento di Amerika itu, kalau mau nebeng itu tunjuk jempol aja. Zaman dulu begitu. Di tol, di jalan tol segala macam, mereka di tepi jalan tunjuk jempol. Ada orang yang baik lewat lalu mau ngambil bawa mereka jalan. Karena mereka tidak punya masa depan. Mereka tidak punya penglihatan masa depan itu kayak apa. Akhirnya mereka menjalani hidup mereka dengan rusak. Sehingga banyak yang menjadi gay, lesbian, dan banyak dari antara mereka yang kena HIV AIDS, mereka terjebak narkoba, alkoholisme, seks bebas, dan semua kejahatan-kejahatan dan kerusakan, dan kebobrokan moral, karena mereka tidak memiliki firman Tuhan. Kita di sini sebenarnya jauh-jauh lebih beruntung daripada mereka, karena kita ada firman Tuhan. Tetapi, dan ini belum sempat saya khotbahkan, yaitu sekalipun ada nabi di Israel, sekalipun ada firman Tuhan di gereja, tidak semua yang duduk dan mendengarkan itu menerimanya. Hanya yang menerima, hanya yang menghayatinya, hanya yang mencari Tuhanlah yang memiliki harapan akan masa depan. Yang tidak mencari Tuhan, harapannya kosong. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami seringkali tidak menyadari betapa kami telah
salah di dalam memahami Engkau, memahami firman Tuhan, sehingga kami mengandalkan hal-hal yang jasmaniah dan duniawi, sehingga kami salah berharap. Kami bukan mencari Engkau, kami tidak mengenal Engkau, kami akhirnya salah jalan. Tuhan, biarlah pelajaran dari Ben-Hadad ini memberikan kami keberanian untuk melakukan apa yang benar, untuk mencari Engkau dengan segenap hati kami, dan supaya kami belajar untuk mengapresiasi firman Tuhan. Karena dengan adanya firman Tuhanlah kami bisa mengenal Engkau, dan harapan kami tidak sia-sia. Mohon supaya Engkau yang terus memimpin kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.